Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga selalu sehat ya. Alhamdulillah di sini Ustazah Susi juga dalam keadaan sehat sehingga kita bisa bertemu lagi dalam pembelajaran matematika. Nah, sebelum mulai pembelajaran, Ustazah akan membacakan pijakan aturannya terlebih dahulu. Yang pertama, pastikan anak-anak menonton video hingga tuntas ya, agar anak-anak bisa memahami materinya dengan baik. Yang kedua, pastikan fokus. Nah, sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu sebelum belajar. Ustazah akan pimpin doanya dari sini. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilmah warzuqni fahmah. Amin. Semoga dengan berdoa kita bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Nah, anak-anak, kita sudah memasuki pekan kelima, sehingga kita sudah masuk ke tema 2, subtema yang kedua ya, yaitu kerjasama meraih tujuan. Seperti biasa, Ustazah punya satu lagu tema, dan lagu temanya kali ini berjudul Kerjasama, nadanya yaitu Meraih Bintang. Ustazah akan mencoba untuk bernyanyi dari sini, nanti anak-anak bisa mengikuti ya. Oke, sebentar. Ya, satu, dua, tiga. Mari kita kerjasama, bantu dengan sukacita, agar tugas cepat tuntas, hal yang berat jadi ringan. Harus kita biasakan, agar jadi terbiasa, di sekolah dan di rumah, dan juga di masyarakat. Kerjasama itu bisa menumbuhkan rasa sabar serta sikap toleransi dengan sesama. Ayo kita kerjasama, walau lelah tak mengapa, agar tujuan bersama dapat tercapai. Yo, yo ayo, yo ayo, yo, yo ayo, yo ayo, yo, yo ayo, yo ayo, yo, yo. Ho, wo, yo, yo ayo, yo ayo, yo, yo ayo, yo ayo, yo, yo ayo. Kita bisa, kita mampu kerjasama. Oke, seperti itu lagunya anak-anak. Semoga anak-anak bisa mengikuti ya. Dan kita lanjutkan. Oke, sebentar. Jadi di dalam Al-Quran, Quran surat Al-Hujurat ayat 10, itu juga di sana sudah disebutkan tentang kerjasama. Dan di sini Ustazah sudah menuliskan arti dari Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Ustazah bacakan ya. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Jadi, di sini disebutkan bahwa orang-orang mukmin yaitu orang-orang yang beriman. Itu semuanya adalah bersaudara, sehingga apabila ada masalah di antara dua orang mukmin, maka sebaiknya didamaikan agar setelah berdamai kita bisa bekerja sama kembali seperti biasa. Seperti itu ya.
Dan kita masuk ke materi matematika yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan bersama Ustazah Susi. Oke, kita mulai. Ustazah akan mencoba untuk membahas bagaimana cara mengerjakan soal penjumlahan pecahan. Nah, seperti yang sudah kita pelajari, pecahan itu memiliki pembilang dan penyebut. Jika pecahan memiliki penyebut yang sama, maka bisa langsung dikerjakan. Contohnya seperti ini. Misalnya 3/10 ditambah 4/10. Dilihat ya anak-anak bahwa di sini penyebutnya adalah 10. Dan di sini juga penyebutnya adalah 10. Sehingga jika penyebutnya sama bisa langsung dijumlahkan. 3 ditambah 4 sama dengan 7. Bagaimana dengan penyebutnya? Penyebutnya tetap 10 ya. Jadi penyebutnya tidak ditambahkan. Yang ditambahkan hanya pembilangnya. Oke, semoga bisa dipahami ya. Jadi 3/10 ditambah 4/10 sama dengan 7/10. Kita lanjutkan. Nah, bagaimana jika pecahannya memiliki penyebut yang berbeda? Maka harus disamakan dulu penyebutnya. Coba kita lihat contohnya. Di sini ada 4/9. Penyebutnya adalah 9. Lalu di sini ada 2/3. Penyebutnya adalah 3. Di sini penyebutnya tidak sama, sehingga tidak boleh langsung dijumlahkan. Kita samakan dulu penyebutnya dengan cara bagaimana? Dengan cara kita mencari KPK dari 9 dan 3. Ya, kita mencari KPK dari 9 dan 3. Atau kalau misalnya anak-anak tidak menemukan KPK-nya, berarti pastikan anak-anak menemukan suatu bilangan yang bisa untuk membagi 9 dan juga bisa membagi 3. Nah, di sini KPK dari 9 dan 3 adalah 9. Oke, jadi 4/9 tetap kita tulis 4/9 ditambah dengan 2/3-nya harus kita jadikan dulu pecahan berpenyebut 9. Bagaimana penyebut yang 3 ini bisa menjadi penyebut 9? Maka dikalikan 3. 3 kali 3 sama dengan 9. Jika di bawahnya dikalikan 3, maka di atas juga harus dikalikan 3. 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, jadi 2/3 sama dengan 6/9. Sehingga kita bisa tulis di sini 4/9 ditambah 6/9. Setelah penyebutnya sama, maka langsung bisa kita jumlahkan 4 ditambah 6 yaitu 10/9. Apakah sudah sampai di sini? Belum, karena ini bisa disederhanakan. Bagaimana cara menyederhanakannya? Cara menyederhanakan pecahan adalah dengan membagi pembilang dengan penyebut. Lihat di sini ada angka 10, 10 dibagi 9, tidak bisa ya? Nah, berarti kita harus mencari bilangan yang paling mendekati. Misalnya kita bagi 10 dibagi 9, hasilnya adalah 1. 1 kali 9 hasilnya 9. Jadi 10 dikurangi 9 hasilnya sisanya 1/9. Seperti ini. Hasil akhir dari penjumlahan berbeda penyebut. Diingat kalau penyebutnya beda harus disamakan terlebih dahulu. Semoga bisa dipahami dan kita akan lanjutkan ke slide berikutnya.
Bagaimana cara mengerjakan soal pengurangan pecahan? Sama saja dengan yang tadi, jika pecahannya memiliki penyebut yang sama, maka bisa langsung dikerjakan. Misalnya di sini ada 8/9 dikurangi 5/9, maka hasilnya 8 dikurangi 5 sama dengan 3. Di sini pembilangnya bisa langsung dikurangi ya. Nah, jadi 8 dikurangi 5 sama dengan 3, penyebutnya bagaimana? Penyebutnya tetap ya, penyebutnya tetap 9. Oke. Nah, apakah sampai di sini? Tidak, karena 3/9 itu belum sederhana. Pastikan kita menyederhanakan bilangan sampai bilangan yang paling sederhana atau pecahan yang paling sederhana. Bagaimana caranya? Kita harus menemukan dulu bilangan yang bisa membagi 3 dan juga bisa membagi 9. Apakah bilangan 2 bisa membagi 3? Tidak. Kalau membagi 9? Tidak juga. Berarti kita bagi saja dengan bilangan 3. 3 dibagi 3 per 9 dibagi 3. 3 dibagi 3 hasilnya 1, 9 dibagi 3 hasilnya 3. Jadi inilah hasil akhir yang paling sederhana, yaitu 1/3. Semoga bisa dipahami. Kita lanjut. Jika pecahannya memiliki penyebut yang berbeda, maka harus disamakan dulu penyebutnya. Misalnya di sini ada 2/5 dikurangi 1/3. Nah, di sini penyebutnya ada 5 dan 3. Penyebut 5 dan 3 harus kita samakan terlebih dahulu. Caranya yaitu dengan menemukan KPK dari 5 dan 3. KPK dari 5 dan 3 yaitu 15. Bagaimana jika kita tidak bisa menemukan KPK-nya, Ustazah? Nah, kalau tidak bisa menemukan KPK-nya, tidak apa-apa, tidak usah khawatir. Anak-anak bisa menggunakan bilangan berapapun, asalkan itu nanti bisa membagi 5 dan juga bisa membagi 3. Atau cara lainnya, 5 dikali 3. Itu juga boleh ya. Jadi caranya bermacam-macam. Silahkan Ustazah tidak mengharuskan menggunakan KPK ya. Nah, bagaimana kalau penyebutnya mau kita samakan menjadi 15 semuanya? Oke. 2/5 agar menjadi bilangan berpenyebut 15, bagaimana caranya? Caranya yaitu dengan membagi 15 dibagi 5 sama dengan 3. Nah, jadi 5 dikali 3 sama dengan 15. Kalau di bawahnya dikali 3, maka di atasnya juga harus dikali 3. 5 kali 3 sama dengan 15, 2 kali 3 sama dengan 6. Seperti ini ya anak-anak. Jadi 2/5 itu sama dengan 6/15. Kita tulis di sini. Lalu bagaimana dengan 1/3? Nah, kita coba. 1/3, bagaimana caranya agar bisa menjadi bilangan berpenyebut 15? Caranya sama. 3 dikali berapa sama dengan 15? Oke, 3 dikali 5. 3 kali 5 sama dengan 15. Kalau di bawahnya dikali 5, maka di atasnya juga harus dikali 5. 1 kali 5 sama dengan 5. Maka 1/3 itu sama atau senilai dengan 5/15. Kita tulis di sini ya. Nah, sudah jelas sekarang? Maaf. Oke, sudah jelas di sini bahwa 6/15 dikurangi 5/15. Hasilnya tinggal 6 dikurangi 5 sama dengan 1. Lalu bagaimana dengan penyebutnya? Penyebutnya tetap ya, penyebutnya tetap 15. Oke, seperti itu anak-anak, semoga bisa dipahami. Kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini Ustazah punya sebuah video. Ustazah putarkan dulu, silahkan boleh ditonton ya.
Di sini ada satu contoh soal, 1/4/5 dikurangi 0,25 ditambah 3/4. Nah, di sini kita akan mengubahnya menjadi pecahan semua. Oke, silakan boleh ditonton dulu. Ini contoh soal yang kedua, nanti kita akan bahas bersama-sama ya. Silakan boleh ditonton dulu, dipahami, nanti kita akan membahasnya satu persatu. Alhamdulillah, videonya sudah tuntas. Oke, kita akan mencoba untuk mengerjakan soal campuran pecahan. Maksudnya soal campuran itu bagaimana? Maksudnya adalah di soal tersebut ada penjumlahan dan juga ada pengurangan. Bagaimana cara mengerjakan soal campuran sudah kita bahas di minggu-minggu yang kemarin, di pertemuan yang sebelumnya. Operasi hitung penjumlahan dan pengurangan memiliki kedudukan yang sama sehingga operasi hitungnya harus dikerjakan urut dari yang paling kiri. Baru setelah ketemu hasilnya, kita harus menyederhanakannya menjadi bilangan pecahan yang paling sederhana. Kita bahas satu persatu. Contoh soalnya yang pertama di sini Ustazah punya soal 1/4/5 dikurangi 0,25 ditambah 3/4. Lihat di sini ada pecahan campuran, lalu di sini ada pecahan desimal, dan di sini ada pecahan biasa. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Anak-anak bisa memilih mau dikerjakan menggunakan pecahan campuran semuanya boleh, atau menggunakan pecahan desimal semuanya boleh. Kalau di sini Ustazah memilih untuk menggunakan pecahan campuran. Jadi 1/4/5 kita biarkan dulu, bentuknya sudah pecahan campuran, jadi biarkan dulu ya. Sekarang 0,25. 0,25 itu kan pecahan desimal. Kita harus mengubahnya menjadi pecahan biasa. Bagaimana caranya? Perhatikan bahwa di belakang koma ada 2 angka. Jadi, penyebutnya pasti 100. Kalau di belakang koma ada 2 angka, penyebutnya pasti 100. Lalu pembilangnya bagaimana? Pembilangnya silahkan tinggal dipindah. 25/100. Seperti ini ya. Nah, 25/100 ini bisa kita sederhanakan menjadi berapa? Menjadi misalnya 100-nya kita bagi dengan 25, lalu 25-nya kita bagi menjadi 25. Nah, kita sederhanakan menjadi berapa ya? 25 dibagi 25 sama dengan 1, 100 dibagi 25 sama dengan 4. Jadi kita sederhanakan 0,25 menjadi 1/4. Kita tulis di sini ya. Oke. Lalu 3/4. 3/4 sudah berbentuk pecahan sehingga tidak perlu kita ubah. Nah, soalnya sudah berbentuk pecahan semua, tidak ada desimalnya lagi. Jadi kita tinggal mengerjakannya. Di sini kita lihat penyebutnya terlebih dahulu. Penyebutnya ada 5 dan ada 4. Kalau penyebutnya berbeda, maka kita tidak bisa langsung mengerjakannya. Kita harus menyamakan dulu penyebutnya. Di sini ada 1/4/5 dikurangi 1/4 ditambah 3/4.
Penyebutnya ada 5 dan ada 4. Kita coba untuk menemukan KPK dari 5 dan 4. Atau kalau misalnya anak-anak tidak menemukan KPK-nya, kita kalikan saja tidak apa-apa. 5 kali 4 seperti itu, boleh ya? 1, 4/5 kita jadikan pecahan berpenyebut 5 kali 4 sama dengan 20. Kita jadikan pecahan berpenyebut 20. Bagaimana caranya? Caranya satunya tetap di sini, satunya tetap di sini. Nah, 5 kali 4 sama dengan 20. Jika di bawahnya dikalikan 4, maka di atasnya juga dikalikan 4. 4 kali 4. Jadinya 4 kali 4 sama dengan 16. 1/4/5 sama dengan 1/16/20. Kita tulis di sini ya. 1/4/5 sama dengan 1/16/20. Oke. Lalu selanjutnya yaitu 1/4. Bagaimana caranya 1/4 kita jadikan pecahan berpenyebut 20? Caranya yaitu dengan 4 dikali 5 sama dengan 20. Kalau di bawah dikali 5, di atas juga harus dikali 5. Ini 1. 1 kali 5 sama dengan 5. 4 kali 5 sama dengan 20. Sehingga 1/4 sama dengan 5/20. Kita tulis di sini ya. Oke. Ditambah 3/4. Nah, 3/4 kita jadikan pecahan berpenyebut 20. Bagaimana caranya? 4 dikalikan berapa ya agar menjadi 20? Oke, 4 dikali 5. Kalau di bawahnya dikali 5, maka di atasnya juga harus dikali 5. 3 kali 5 sama dengan 15. 4 kali 5 sama dengan 20. Sehingga 3/4 sama dengan 15/20. Kita tulis di sini. Sudah paham semuanya ya, insya Allah. Nah, kalau sudah seperti ini, maka penyebutnya sudah sama. Kalau penyebutnya sudah sama, maka kita bisa langsung mengurangkannya. 16/20 dikurangi 5/20 ditambah 15/20. Yang dikerjakan yang mana dulu Ustazah? Karena tidak ada tanda kurung di soal ini, maka kerjakan urut dari yang paling kiri. Oke, karena tidak ada tanda kurung, jadi kerjakan urut dari yang paling kiri. Berbeda lagi apabila soalnya ada tanda kurungnya. Kalau soalnya ada tanda kurungnya, pastikan mengerjakan soal yang ada di dalam tanda kurung terlebih dahulu. Oke? Nah, kita coba. 16/20 dikurangi 5/20. Di sini ditambah 15/20. Nah, 16/20 dikurangi 5/20 tinggal kita kurangkan. 16 dikurang 5 berapa hasilnya? 16 dikurang 5. Hasilnya adalah 9/20. Baru setelah itu ditambah dengan 15/20. Hasilnya adalah satunya tetap. Oke, satunya tetap. 9 ditambah 15 sama dengan 26. Lalu penyebutnya tetap 20. Apakah sudah selesai sampai di sini? Belum anak-anak. Jadi ini adalah pecahan campuran yang belum sederhana. 26/20 itu bisa kita sederhanakan lagi. Bagaimana cara menyederhanakannya Ustazah? Gampang sekali. Jadi Ustazah hapus dulu sebentar ya. Jadi 26/20 itu bisa kita sederhanakan. 1 yang ini kita tetap, nah ya, tetap kita tulis 1. Ini angka 1 ya, ini juga angka 1. 1/26/20.
Kita tetap satunya, kita biarkan saja, kita abaikan dulu. Kita akan sederhanakan 26/20-nya dulu, ya. Satunya biarkan, kita abaikan, ditambah 26/20-nya kita akan sederhanakan. Bagaimana caranya? Caranya sama. Tadi juga sudah Ustazah sebutkan ya. 26 dibagi 20. Kira-kira berapa ya? Nah, ternyata 26 dibagi 20 itu kan tidak bisa. Jadi kita cari bilangan yang mendekati. 26 dibagi 20 hasilnya adalah 1. Karena apa? Karena kalau 2, nanti 2 kali 26, 50. 50. 52. Oke. Jadi 1 aja ya. 26/20 itu hasilnya 1. Nah, 26 dikurangi 20 hasilnya adalah 6/20. Oke. Jadi 26/20 bila disederhanakan akan menjadi 16/20. Lalu satu yang ini bagaimana? Satu yang ini tetap kita tambahkan saja. 16/20 hasilnya yaitu 26/20. Oke. Sampai di sini semoga bisa dipahami ya. 26/20. Jadi 26/20 bisa kita sederhanakan menjadi 26/20. 26/20 juga belum sederhana anak-anak, karena 6/20 masih bisa kita bagi. Misalnya kita bagi menjadi 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3, 20 dibagi 2 sama dengan 10. Jadinya 23/10. Ini sudah yang paling sederhana. Oke. Soal yang pertama sudah kita selesaikan, lalu kita akan membahas soal selanjutnya yang tadi ya. Kita masuk ke slide berikutnya. Cara mengerjakan soal campuran pecahan. Nah, semua pecahan dapat diubah menjadi pecahan desimal. Kerjakan operasi hitung yang ada di dalam tanda kurung terlebih dahulu. Contohnya, misalnya 2,75 ditambah dalam kurung 1/2 dikurangi 25%. Jadi, anak-anak bisa memilih ya. Tadi kita sudah memberikan contoh bagaimana jika kita mengerjakannya menggunakan pecahan. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana kalau kita mengerjakannya akan menggunakan pecahan desimal. 2,75 sudah berbentuk pecahan desimal. Jadi sudah kita abaikan dulu. Sekarang kita akan membuat pecahan desimal dari 1/2. Bagaimana caranya? Kita akan mengubah bentuk pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Bagaimana caranya? Caranya yaitu 2 dikali 1 ditambah 1, yaitu 3. 3/2. Jadi 1/2 itu kita ubah menjadi pecahan biasa menjadi 3/2. Caranya 2 kali 1 sama dengan 2 ditambah 1 sama dengan 3. 3/2. Oke. 3/2 kita jadikan pecahan berpenyebut 10. Bagaimana caranya? 10 atau begini. Kalau misalnya anak-anak sudah terlanjur tahu cara yang seperti ini tidak apa-apa. Jadi 2 dikali berapa sama dengan 10? Dikali 5. Kalau bawahnya dikali 5, atasnya dikali 5. 3 kali 5 sama dengan 15. Ya, jadi 3/2 kita jadikan pecahan berpenyebut 10. Oke, 3/2 kita jadikan pecahan berpenyebut 10, hasilnya yaitu 15/10. Kalau sudah dijadikan pecahan berpenyebut 10, maka sudah bisa kita jadikan
pecahan desimal. Bagaimana caranya? 15-nya kita tulis di sini. 15. Oke. Nah, lihat penyebutnya. Penyebutnya adalah 10 sehingga kalau ada pecahan berpenyebut 10, maka harus ada satu angka di belakang koma. Oke. Pastikan bila penyebutnya 10, maka harus ada satu angka di belakang koma. Kita mulai dari yang paling belakang. Komanya berarti di sini. Seret. Jadinya 1,5. Kenapa di sini? Karena di belakang koma harus ada satu angka. Jadi tidak di belakang tidak, komanya tidak di depan 1 ya. Kalau komanya di depan 1, nanti di belakang koma ada angka 1 dan angka 5. Ya, karena pecahannya berpenyebut 10, maka harus ada satu angka di belakang koma, yaitu angka 5. Komanya ada di sini. Sehingga 1/2 bila kita jadikan pecahan desimal, hasilnya adalah 1,5. Kita tulis di sini 1,5. Oke. Nah, sekarang bagaimana dengan 25%? 25% kita akan jadikan menjadi pecahan desimal. Bagaimana caranya? Pastikan apabila bilangan tersebut berbentuk persen, maka penyebutnya pasti 100. Itu sudah pasti ya. Jadi, kalau ada bilangan persen, maka penyebutnya pasti 100. Nah, lalu pembilangnya berapa? Pembilangnya adalah ini, 25. Jadi 25% sama dengan 25/100. Oke, sudah paham? Lihat, penyebutnya adalah 100 sehingga harus ada 2 angka di belakang koma. Ya, karena penyebutnya 100 harus ada 2 angka di belakang koma. Bagaimana caranya? Pembilangnya kita tulis di sini dulu. Pembilangnya kita tulis 25. Pastikan di belakang koma ada 2 angka. Jadi angkanya adalah 2 dan 5. Komanya di sini. Lalu di depan koma angka 0. Oke. Jadi 25% apabila dijadikan pecahan desimal, maka hasilnya yaitu 0,25. Kita tulis di sini 0,25. Semoga bisa dipahami ya anak-anak ya. Nah, kalau sudah pecahan desimal semuanya, tinggal kita perhatikan aturannya. Aturannya, apabila ada tanda kurung, pastikan kerjakan yang ada di dalam tanda kurung terlebih dahulu. Ya, yang ada di dalam tanda kurung yaitu 1,5 dikurangi 0,25. Bagaimana cara mengurangkan pecahan desimal, Ustazah? Nah, Ustazah akan mencoba untuk memberikan salah satu cara yang mudah agar kita bisa mengurangkan atau menjumlahkan juga boleh ya, pecahan desimal. Di sini ada 1,5. Kita tulis 1,5. Kita tulis seperti ini ya. Pastikan kita menulisnya dengan tulisan yang jelas. Karena apabila kita menulisnya dengan tulisan yang tidak jelas, komanya tidak jelas, maka hasilnya juga nanti akan berbeda. Ya. Jadi 1,5 kita tulis dengan tulisan yang jelas, lalu 0,25 kita tulis dengan tulisan yang jelas dan koma yang jelas. Lihat, komanya harus lurus. Ya, teman-teman. Komanya harus lurus. 0,25. Lihat. Jadi 1 lurus dengan 0, koma lurus dengan koma, 5 lurus dengan 2. Nah, 5 yang di sini lurus dengan siapa, Ustazah? Kita boleh menambahkan angka 0 di sini, tidak apa-apa. Ya, kita boleh menambahkan angka 0 di situ. Tidak ditambahkan pun tidak apa-apa, tetapi untuk memudahkan kita bisa menambahkan angka 0 di
belakang angka 5. Kalau bentuknya sudah seperti ini, tinggal kita kurangkan seperti biasa. 0 dikurangi 5 tidak bisa. Kita pinjam 1 dari sini, jadinya 10 dikurang 5, hasilnya 5. Karena ini tadi sudah dipinjam 1, oh maaf. Karena ini tadi sudah dipinjam 1, maka di sini tinggal 4. 4 dikurang 2 sama dengan 2. Komanya bagaimana? Komanya tetap kita tulis aja koma. 1 dikurang 0 sama dengan 1. Oke, jadi seperti itu ya anak-anak ya. 1,5 dikurangi 0,25 hasilnya adalah 1,25. Semoga bisa dipahami ya anak-anak ya. Nah, sekarang kita tulis di sini hasilnya 1,5 dikurangi 0,25 hasilnya adalah 1,25. Sekarang kita tambahkan 2,75 ditambah 1,25. Bagaimana caranya? Caranya sama seperti yang tadi ya. Pastikan kita menulis dengan tulisan yang jelas dan letak koma yang jelas. Kalau tidak jelas nanti hasilnya akan berbeda. Ya. Jadi kita tulis dulu 2,75. Oke, ditambah 1,25. Seret, kita tambahkan di sini. Lihat bahwa 2 lurus dengan 1, komanya juga lurus dengan koma, 7 lurus dengan 2, dan 5 lurus dengan 5. Itu adalah ketentuan yang harus ditepati. Komanya harus lurus. Koma harus lurus dengan koma. Ya. 5 ditambah 5 sama dengan 10. Jadi kita tulis 0, satunya kita tulis di sini. 1 ditambah 7, 8. 8 ditambah 2, 10. Jadi kita tulis 0, satunya kita tulis di sini. 1 ditambah 2, 3. 3 ditambah 1, 4. Nah, hasilnya 4,00. 4,00 itu bisa ditulis menjadi 4. Seperti ini saja sudah cukup ya. Kalau ada 0 di belakang koma tidak ditulis tidak apa-apa ya anak-anak ya. Jadi hasilnya 4,00 atau 4. Itu adalah cara kita menyelesaikan soal campuran apabila pecahannya kita jadikan menjadi pecahan desimal semua ya. Jadi ada dua cara jika ada soal pecahan kita bisa mengubahnya menjadi pecahan biasa semuanya, atau kita juga bisa menjadikan pecahan desimal semuanya ya. Jadi harus satu bentuk. Kalau misalnya ada soal dengan berbagai bentuk pecahan, ini desimal, ada pecahan campuran, ada persen, maka harus dijadikan satu bentuk. Mau bentuk pecahan semua boleh, pecahan desimal semua boleh ya. Ustazah tadi sudah mencontohkan dua-duanya. Yang pertama contohnya diubah jadi pecahan biasa semua atau pecahan campuran semua. Yang kedua diubah menjadi pecahan desimal semuanya. Semoga bisa dipahami ya. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan materi kita pada hari ini, yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Materinya cukup sampai di sini saja anak-anak. Sampai jumpa lagi minggu depan bersama Ustazah Susi. Semoga Allah menyampaikan umur kita sampai minggu depan ya. Ustazah ucapkan sampai jumpa. Mohon maaf jika banyak kesalahan atau kekurangan dalam Ustazah menyampaikan materinya. Lalu Ustazah ucapkan juga terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.